Hai sahabat Oki, hehe, apa kabar semuanya? Tetap ya saya ada nya. Mungkin itu ciri khas saya. Udah lama nih gue nggak bikin video mengenai sepak bola. Ya. Udah lama ya. Padahal udah ada preseason yang cukup menarik juga ya. Cukup menarik hasilnya kita walaupun di 3 pertandingan terakhir kita seri 2 kali, satu sama Aston Villa 2-2, lalu sama terakhir di kandang di Old Trafford dengan Rayo Vallecano itu satu sama, dan kalah 0-1 dari Atletico Madrid. Nggak apa-apa, sudah banyak yang bahas kok masalah perkembangan MU di pramusim gitu, di pre-season gitu ya, atau ya pramusim ya, pre-season sama aja gitu ya. Kita lihat deh seperti yang tadi saya bilang, udah banyak yang bahas bahwa dengan pemain yang sama gitu ya, pemain-pemain yang sama, tapi kok bisa hasilnya bisa beda gitu, hasilnya bisa beda. Seperti yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya, ini ya kembali masalah mental itu membuktikan bahwa pemain tidak terlalu happy bermain dengan dengan pola yang lama mungkin, atau karena dua pelatih, tiga kita sempat di 3 pelatih ya, oleh yang lalu dipecat, digantikan sementara oleh Michael Carrick sebelum Ralf menggantikannya sampai akhir musim 2022. Atau faktor satu orang yang tidak ikut preseason. Seperti bahasa udah banyak di teman-teman bisa lihat video-video di YouTube ya, dari berbagai macam sumber, ada di Pandit atau dimanapun juga. Terus kayak semalam di Pandit DPI ya, saya bukan promo ya, tapi saya juga nonton itu di Jebret Media TV gitu kan. Itu dibahas mengenai ya pemain andalan MU yang disebut King of Old Trafford mungkin, atau apapun lah bahasanya itu. Saya hanya mengatakan bahwa dia tetap CR7, nggak ikut latihan, nggak ikut pramusim, baru ikut kemarin terakhir di Old Trafford gitu ya, setelah berapa hari sebelumnya juga ke Carrington hanya untuk diskusi mungkin mengenai nasibnya ya, dia pengen hengkang dari MU gitu. Buat saya pribadi, saya nggak ngerti lah. Saya pendukung MU ya, saya nggak membela satu persatu atau nggak menjadi fans satu persatu dari pemain MU. Saya pendukung MU. So apa yang saya sampaikan awal musim 2021-2022 gitu, di Twitter ketika CR7 kembali, karena ada panik buying. Menurut saya itu ini CR7 panik buying gitu, ketika Jorge Mendes, agennya CR7, menawarkan CR7 ke Man City. Itu kita panik, dan ya banyak fans MU yang ketika dia akhirnya CR7 kembali ke MU, dan semua senang bahwa he's back, dan dia kembali sama macam-macam. Betul, dia menyumbangkan banyak gol buat MU, 18 gol kalau nggak salah di IPL, kalau saya nggak salah ingat 18 atau 20 gitu, lupa. Pokoknya dia kalau terakhir-akhir nyiptain berapa gol, dia bisa di bawah Muhammad Salah sama Son Heung-min. Son salah nama. Cuman ya sekarang dengan CR7 nggak ikut preseason, terus baru muncul kemarin gitu ya, langsung starter. Apakah iya teman-temannya di klub tersebut di MU
akan apa ya, terima gitu. Kok gue sih bilang aduh udah deh, kalau emang mau cabut cabut lah gitu loh. Kalau emang mau cabut cabut, nggak usah bikin polemik, nggak usah bikin drama, cabut aja gitu, putusin aja kontraknya, putusin aja kan. Ya, gue nggak tahu ya, tapi kalau bicaranya dari sisi hukum tenaga kerja di Indonesia yang di atau di pasal 15, 16, 17 peraturan pemerintah tahun 2021 gitu ya, maka kita wajib memberikan kompensasi, uang kompensasi gitu kan, karena hitungnya kontrak. Kok jadi ngomong tenaga kerja ya, pada bola ini. Gitu deh. Asal gue nggak, pribadi gue nggak tahu konsekuensi ketika MU memutuskan atau menghentikan kontrak CR7 sepihak. Berapa angka yang harus dikeluarkan oleh MU untuk sebagai kompensasi ganti rugi untuk CR7? Gue nggak tahu itu, tapi kalau itu nggak terlalu besar, putusin aja gitu. Istilahnya mendingan ngeluarin dia dari klub dibandingin dia harus bermain tetap ada di klub tapi hatinya udah nggak di situ gitu, dan pemain-pemain lain bisa keganggu gitu, bahwa ya 11 pemain yang ada starting line up selama preseason ini itu udah menurut gue udah baik gitu, udah bagus, dari sisi mental udah oke. Mereka mau berjuang gitu, apalagi kita kan kedatangan 3 pemain baru ya, Christian Eriksen free transfer, Taylor Malaysia itu sekitar 15 something. Yang paling mahal emang Lisandro Martinez, itu di angka berapa ya, 50 maybe, gue lupa, antara itu lah 50 apa pokoknya lumayan agak mahal tuh Lisandro Martinez dari Ajax. Cuman gini lah, apa ya istilahnya, kita semua kan udah tahu apa Ten Hag masih menginginkan Frankie De Jong. Ini berbeda ya, maksudnya CR7 sudahlah saya cash close, gua tinggal nunggu aja lah. Kalau emang nggak harus membayar terlalu besar, ya udah mending diputus aja. MU putus aja kontraknya, hentikan kontraknya, biarkan dia melangkah, biarkan dia keluar dari klub gitu. Nah sekarang membahas Frankie De Jong apa Frankie De boleh ya di drop di komentar ya, yang benar tuh apa sih, kan saya tuh suka nyebutnya ke di tweet saya ada FDJ. Oke. Dia di Barcelona, Barca. MU masih tetap semangat untuk mendapatkan dia atau mendatangkan dia ke Old Trafford, karena dipercaya bahwa Ten Hag masih memiliki membutuhkan dia untuk menjalankan skemanya, menjalankan polanya. Ini agak rumit posisinya, cuman buat saya begini, terlepas dari Barca itu nggak bilang banyak ini bla bla bla, tapi ada yang bilang juga bahwa dengan menjual hak siar, lalu ada menjual juga merchandisingnya, Barca mendapatkan almost 800 juta euro 800 juta euro untuk bisa di-expand untuk membayar hutang, mencicil atau membayar terming ya, ini terming hutang, lalu juga untuk membeli pemain, bahkan untuk mendaftarkan pemain. Saya tidak mau debat di situ. Gue lebih milih gini. Barca ini kan mendatangkan banyak pemain, ya kan? Mulai dari Robert Lewandowski, ada Rafinha, ada siapa lagi ya? Terakhir ini ada Jules Koundé, lalu ada siapa lagi? Ada siapa lagi yang datang ke Barca? Ada pemain Chelsea, Christensen harusnya masuk, lalu tapi nggak tahu benar apa nggak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas Barca ini banyak pemain-pemain baru dan pemain lamanya yang
melakukan perpanjangan kontrak itu ada Dembele. Dembele itu perpanjangan kontrak 2 tahun dengan gaji satu tahunnya sekitar 6 sampai 7 juta euro per tahun. Yang tadinya dia minta sekitar 40 ya. Tapi ada yang kalau dia mau pindah dia menawarkan minta gajinya 40 juta euro per tahun. Dan akhirnya setuju dengan perpanjangan kontrak dengan 6 juta per tahun. Nah, lalu apa kaitan sama Frankie de Jong? Gue nge-tweet di Twitter gue, kalau ada yang penasaran, Anda coba baca, boleh masuk dan buka, baca-baca aja di Oki Prasetyo 80, Oki Prasetyo 80. Itu situ gue nge-tweet gitu bahwa tekanan ini luar biasa gitu untuk Frankie de Jong sendiri gitu ya. Kenapa? Karena satu, gaji Frankie de Jong itu paling besar. Oke. Dia kalau nggak salah menerima 18 juta euro per tahun. Dan yang akan bertambah kalau dia bertahan di Barca. Di tahun depan dia akan menambah menjadi sekitar 20 something, lalu di akhir 2024 di masa akhir kontrak dia menerima sekitar 25 atau 28 juta euro per tahun. Wow, dahsyat ya. Usia segitu udah punya uang segitu banyak. Saya ya, tekanannya besar, tekanannya sangat-sangat besar. Saya ini ada saya, ada gue gitu, nggak apa lah. Gue bilang gini, kan Robert Lewandowski gajinya kalau nggak salah sekitar 10 atau 12 juta per tahun. Lalu Rafinha itu di bawah 10. Dembele aja itu di bawah 10 gitu kan. Lalu Jules Koundé juga pasti di bawah 10. Banyak pemain Barca yang gajinya sekarang di bawah 10 juta gitu. Banyak. Sementara tadi Frankie de Jong gajinya 18 juta. Opsinya kan seperti yang ditahui sama semua sahabat-sahabat Oki ya, gajinya kalau Frankie de Jong mau stay di Barca, gajinya kurangin 50%, which is itu sekitar 9 juta. Oke, plus add-on lah ya, 9 juta. Ya, kalau dia mau, fine. Berarti MU tutup buku nih, nggak mungkin bisa datengin Frankie de Jong gitu ya. Cuman apakah ia mau? Tapi kalau dia nggak mau, apakah ia tidak akan mendapat tekanan? Tekanannya ada dari fans Barca itu sendiri, atau ada dari kalau ini yang sosio ya kalau nggak salah, sosio sendiri. Lalu ya dari manajemen tentunya. Lalu ya tadi pemain-pemain baru yang mau mendapatkan atau menerima gaji di bawah dia gitu. Atau misalkan yang paling mudah ya, dia menerima tekanan dari Dembele itu sendiri, dari Dembele yang mau mengurangi gajinya sampai 6 juta, 7 juta setengah, sekitar segitu saya lupa, untuk tetap bermain di Barca. Tekanan itu besar banget. Gue yakin tekanannya besar banget gitu. Dan ini tidak mudah gitu. Cuman justru gue bilang di tweet gue, semakin banyak Barca mendatangkan pemain baru, ini semakin bagus buat MU. Berarti tekanan itu sangat-sangat deras atau sangat-sangat kenceng buat Frankie de Jong. Ya istilahnya kalau lu nggak mau dijual, ya turunin gaji lu gitu. Turunin gaji lu 50%. Buat selisih gaji lu ini gue bisa pakai untuk daftarin pemain atau ngasih gaji ke pemain lain. Cuma kan masalahnya ada hutang 16 juta. Hutang gaji ke Frankie de Jong sekitar 16 juta. Itu aja sih yang jadi masalah. Kalau itu deal itu kelar, Frankie de Jong bisa main ke MU, bisa datang ke MU untuk jadi pemain MU musim ini. Nah pertanyaannya, sepakat apa enggak Barca sama MU untuk bicara masalah siapa yang mau bayar? Atau bisa nggak sih dibikin 70-30 maybe, atau 60-40 maybe, itu istilahnya 60% Barca 40% MU. Mau nggak ya MU?
menanggung sekitar 6,4 juta euro. Sebetulnya enggak sih, harusnya sih enggak ya, karena kan yang hutangnya Barca, itu hutangnya Barca harus membayar 16 juta ke Frenkie de Jong gitu ya. Cuman ya kita lihat lah, eh, rasanya sih nggak lama lah apa ini bisa selesai. Dan toh kalau bicara pemain-pemain yang kita uber dan kita harus menunggu satu musim lagi juga banyak ya. Ada Sancho, ada dulu zaman itu ada Nistelrooy yang sangat dipengen sama Vergi tapi harus menunda setahun gitu. Ya, ya sekali bikin video lama ya guys, maaf ya gitu. Cuman ya, pemain baru tadi disebut ada 3, mungkin akan datang lagi sampai akhir Agustus akan ada pemain-pemain baru lagi. Tapi tanggal 6 kita udah main ya. Tanggal 6 kita udah main lawan Brighton. Kalau nggak salah saya cek jadwal sekitar jam 8 sih, jam 8 malam. Dan sudah pindah, bukan lagi di Mola, tapi di video. Jadi untuk sahabat yang mau nonton IPL, daftarlah langganan lah sekarang juga di mana namanya, video. Di situ ada paketnya, gitu ya. Bukan promo sih, cuman kalau mau nonton ya gue sih akan daftar, gue sih akan berlangganan karena gue akan sangat menarik untuk melihat kiprah MU di bawah Ten Hag ini, karena ini pelatih yang ditunjuk mungkin bukan langsung jadi pilihan utama waktu itu. Koreksi gue ya kalau gue salah, koreksi aja. Tapi yang jelas dulu kita kan senang, kita nggak pernah berpikir bahwa Ten Hag yang akan masuk, walaupun ada satu orang yang sudah menebaknya pasti Ten Hag. Cuman waktu itu yang disebutin macam-macam ya, bukan Ten Hag justru yang masuk gitu. Cuman kalau buat gue waktu itu siapapun manajer MU, selesaikan segera, jangan buat panjang biar punya waktu untuk discuss yang akan dilakukan ya. Puji Tuhan sebelum musim berakhir ya, musim berakhir udah selesai siapa pelatihnya, manajer barunya, ya udah sekarang kita udah nikmatin hasilnya. Walaupun preseason nggak dianggap, tapi gue selalu percaya bahwa ini adalah hasil, ada proses, dan gue orangnya percaya sama proses. Dan kita lihat MU tanggal 6 besok jam 8 malam lawan Brighton. Harusnya sih biasanya jam 10 ya, awal musim pertandingan pertama itu, tapi kok ini jam 8. Kita lihat aja nanti gue cek benar apa enggaknya ya. Cuman yang jelas gue Oki Prasetyo mengajak seluruh fans Manchester United khususnya yang ada di Indonesia untuk kali ini kita sama-sama bersabar. Oke. Walaupun belum banyak yang percaya bahwa di bawah Ten Hag kita akan maju, kita akan berhasil, gua percaya 100% itu. Tapi jangan langsung divonis ketika flop, ketika kalah, ketika nggak bisa ngasih performan yang baik. Jangan langsung dijudge bahwa Ten Hag gagal. Enggak. Jangan, please. Kali ini biarkan prosesnya berjalan dengan baik. Ten Hag sudah berjanji akan memberikan perubahan, dan itu mulai terlihat pas kemarin preseason. Tanggal 6 pembuktian sesungguhnya sampai bulan September kalau nggak salah, karena Oktober tuh sudah mulai Piala Dunia di Qatar. Jadi sama-samalah dukung MU, sama-sama kita kasih semangat buat MU, biar tetap bisa menjadi klub besar lagi. Dan walaupun emang sudah tetap jadi klub besar, cuman menjadi klub besar yang tidak menderita karena permainan yang kurang baik, pemain-pemain yang tidak semangat, pemain-pemain yang di sisi mental tidak ingin bertanding buat MU. Tapi untuk pemain-pemain yang ada, kita selalu dukung. Gue pribadi selalu dukung, dan khususnya satu itu, CR7 tolong diselesaikan segera mungkin. Jangan sampai tanggal 6 justru malah merusak skema, malah merusak merusak pola. Gue nggak mau itu. Jadi kalau tanggal 6 CR7 nggak main,
atau harus dicadangkan, cadangin aja. Gua istilahnya gua mendukung CR7. Bukan harus yang diutamakan gitu. Diutamakan pemain yang siap, bukan yang bintang, bukan yang seolah pemain yang lebih besar dari klub. Enggak. CR7 kok emang Ten Hag enggak apa ya, enggak melihat dia bisa tune in dengan pemain-pemain yang lain, mending dicadangkan. Ya, itu aja video tentang sepak bola. Gue akan upload sesegera mungkin untuk video ini. Yang jelas gue masih menunggu update untuk pemain-pemain berikutnya. Ada Benjamin Sesko, lalu ada beberapa pemain lagi yang masih diincar sama MU untuk memperkuat setiap lini per lininya. So, glory Man United, musim ini kita meroket. Sorry, pinjam istilahnya ya, tapi nggak pakai yang belakang. MU meroket. Ya, sekian dari gue. Gue Oki Prasetyo pamit. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.